Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-179 2023. Sebelum kita mulai karya kita hari ini, kita akan mohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca renungan hari ini yang tertulis dalam kitab Amsal 15 ayat 26. Kitab Amsal 15 ayat 26. Demikian tertulis. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi perkataan yang ramah itu suci. The Lord abhors the plans of the weak, but present words are pure. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan hari ini ialah rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Nats hari ini menggambarkan perbandingan antara niat dan perkataan orang yang jahat, dan niat dan perkataan orang yang baik. Jadi pengamsal hendak membandingkan kedua sikap ini. Apakah sikap jahat atau sikap baik. Penulis kitab Amsal menekankan pentingnya niat, perkataan yang baik dalam hidup seseorang. Dalam konteks ini, penulis Amsal mengatakan rancangan merujuk pada niat, rencana, atau tujuan yang dimiliki oleh seseorang. Orang jahat yang memiliki rancangan jahat dan niat jahat dikatakan sebagai kekejian bagi Tuhan. Itu berarti bahwa Tuhan tidak senang melihat niat jahat. Bahkan Tuhan melihat niat jahat itu sebagai suatu kekejian yang tidak disukainya. Sementara itu, perkataan yang ramah itu merujuk pada kata-kata yang penuh kebaikan, kebijaksanaan, dan kasih. Perkataan yang ramah ini dianggap sebagai sesuatu yang suci. Suci berarti disenangi Tuhan. Jadi kalau kita berkata bijak, kalau kita berkata dengan baik, itu dianggap suci di hadapan Tuhan. Penulis Amsal ingin menyampaikan bahwa perkataan yang ramah adalah sesuatu dihargai Tuhan dan memiliki dampak yang positif dalam kehidupan seseorang. Jadi perkataan yang ramah itu memiliki dampak dan memiliki sesuatu yang baik dalam kehidupan seseorang. Nah, dalam kitab Amsal secara keseluruhan memiliki kebijaksanaan yang memberikan nasihat tentang cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, tujuan penulis kitab Amsal ini menyatakan bahwa rancangan orang jahat adalah kekejian di mata Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci adalah untuk menyampaikan beberapa pesan moral yang diajarkan yang penting kepada kita, kepada pembaca, kepada umat percaya, atau kepada umat manusia. Yang pertama yang hendak disampaikan oleh penulis Amsal ialah ingin menekankan bahwa niat jahat atau rencana jahat seseorang tidak disetujui oleh Tuhan. Saya ulangi, penulis Amsal hendak menekankan bahwa niat jahat atau rancangan jahat
dari seseorang tidak disukai oleh Tuhan. Dalam pandangan penulis, Tuhan menganggap rancangan orang jahat itu sebagai kekejian atau suatu yang tidak menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya memiliki niat yang baik dan menghindari niat yang jahat dalam hidup kita. Itu yang pertama, bahwa penulis menekankan bahwa niat jahat, rancangan jahat itu tidak disukai Tuhan. Yang kedua, penulis ingin menyampaikan bahwa perkataan yang ramah memiliki nilai moral yang tinggi di hadapan Tuhan. Perkataan yang ramah memiliki nilai moral yang tinggi di hadapan Tuhan. Dan perkataan yang ramah penuh dengan kebaikan, kebijakan, kebajikan, kasih dianggap sebagai sesuatu yang suci, kudus bagi Tuhan. Nah, hal ini menyoroti pentingnya menggunakan kata-kata yang bijak dan memberikan pengaruh positif kepada orang lain, juga kepada diri kita sendiri. Nah, secara keseluruhan tujuan penulis kitab Amsal menuliskan pernyataan tadi adalah untuk memberikan petunjuk praktis bagi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jadi penulis hendak mendorong pembaca atau kita umat percaya memiliki niat baik dan berbicara dengan bijaksana. Karena hal itu akan membuat hidup kita berdampak, bahkan dihargai Tuhan, dan membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, pertanyaan kita yang terakhir ialah, apa yang perlu kita renungkan dari nats hari ini? Penulis Amsal dalam Amsal 15 ayat 26 ini menawarkan beberapa pemikiran yang perlu direnungkan umat percaya saat ini. Apa itu? Yang pertama, penilaian ilahi terhadap niat dan rencana. Penilaian ilahi terhadap niat dan rencana. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki standar moral yang tinggi dan melihat niat dan rencana hati kita secara pribadi, secara individu. Jadi niat jahat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dianggap sebagai kekejian yang tidak disetujui oleh Tuhan. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kebaikan, integritas dalam pikiran dan hati kita. Itu yang pertama, penilaian ilahi terhadap niat dan rencana. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan dari nats hari ini ialah pentingnya perkataan yang ramah. Pentingnya perkataan yang ramah. Jadi penulis Amsal menyoroti pentingnya perkataan yang ramah dan baik dalam interaksi kita dengan orang lain, dengan sesama, dengan orang-orang di kantor kita, dengan di keluarga kita, perlu interaksi, komunikasi yang baik. Kata-kata yang ramah, yang dipenuhi dengan kebijakan, kebajikan, kebijaksanaan, dan kasih, dianggap sebagai sesuatu yang suci dan kudus di hadapan Tuhan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kata-kata itu memiliki kekuatan untuk memengaruhi, membangun hubungan dengan orang lain. Dan kita harus menggunakan kekuatan itu untuk mencapai tujuan kita untuk memuliakan Tuhan. Itu yang kedua, pentingnya perkataan yang ramah. Yang ketiga, apa yang kita renungkan dari nats hari ini ialah kebijaksanaan sebagai panduan hidup. Kebijaksanaan sebagai panduan hidup. Kitab Amsal secara keseluruhan mengajarkan kebijaksanaan sebagai panduan hidup yang benar. Nah, ayat ini menggarisbawahi pentingnya mengikuti kebijaksanaan dan menjauhi kejahatan. Hal ini menekankan bahwa tindakan dan pikiran kita harus dipandu oleh nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang baik. Itu yang ketiga, kebijaksanaan sebagai panduan hidup.
Saya ulangi, apa yang perlu kita renungkan dari nats hari ini? Yang pertama, penilaian ilahi terhadap niat dan rencana. Yang kedua, pentingnya perkataan yang ramah. Yang ketiga, kebijaksanaan sebagai panduan hidup. Karena itu, penting bagi kita untuk mempertimbangkan niat dan rencana kita. Memperhatikan perkataan yang kita gunakan dan mencari kebijaksanaan dalam setiap langkah hidup kita. Hal ini mengajak kita untuk hidup dengan integritas dan menghargai kebaikan interaksi kita dengan orang lain dan dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini mengajar kami untuk mampu menghindari niat dan rancangan jahat, tapi melakukan perkataan yang ramah, karena itu akan menjadi sesuatu yang Tuhan hargai dan senangi. Ajar kami mengerti memahami firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan, tetap jaga prokes. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.